Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, yang sudah bergabung dengan Persaudara Matahari maupun yang belum bergabung, baik yang sudah pernah berjumpa dengan saya maupun baru terhubung pertama kalinya dengan saya pada kesempatan kali ini. Pertama-tama yang hendak saya sampaikan adalah alasan mengapa kemudian kita mengangkat tema Zarathustra. Mengapa kita bersama-sama coba mempelajari ajaran spiritual kuno yang memang populer di masa silam pada bangsa Persia kuno. Alasannya jelas. Kita ini memang punya sebuah tanggung jawab sejarah untuk mengungkapkan kembali banyak sekali ajaran-ajaran spiritual kuno yang sebetulnya sangat agung, sangat keren, tetapi disalahpahami di masa kini, oleh banyak orang dilupakan, dan karenanya bangsa di dunia ini, umat manusia secara keseluruhan, kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan cahaya keagungan dari berbagai ajaran kuno tersebut. Ya. Dan itu tidak hanya berlaku pada ajaran kuno Persia ini. Ya. Jadi penyalahpahaman, bahkan penyelewengan, dan upaya untuk membuat kita secara kolektif lupa kepada ajaran ini tidak hanya berlaku kepada ajaran dari Zarathustra atau Zoroaster. Ini juga berlaku kepada nyaris semua tradisi spiritual yang ada di bumi. Ya. Jadi umat manusia saat ini tidak mengerti apa itu druid yang sejati, tidak mengerti sebetulnya Zen yang sungguhnya seperti apa, tidak mengerti juga sebetulnya Tao yang sejati itu kayak apa. Dalam banyak kasus yang kemudian ada hanya bentuk-bentuk yang lebih kaku, ya. Jadi berbagai ajaran ini sudah dilembagakan sedemikian rupa sehingga kemudian orang mengenalnya sebagai agama. Ya, makanya sekarang ada agama Zarathustra. Sebagaimana juga ada agama Tao, ya. Padahal sebetulnya ini jelas bukan agama dalam pengertian organized religion. Ini adalah jalan spiritual. Dan hal yang sama sebetulnya kan juga berlaku di berbagai tradisi agung yang ada di tanah Nusantara. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang tradisi di Nusantara, kita juga akan mengerti bagaimana kita ini ketemu dengan banyak penyalahpahaman, banyak membelokkan, ya, dalam persepsi terhadap apa sebetulnya ajaran luhur di tanah Nusantara. Nah, supaya Anda mengerti bagaimana sebetulnya ajaran Zarathustra ini sangat agung gitu ya, saya mau mengajak Anda berwisata secara visual, ya. Jadi bukan rawangnya, ini beneran kita hanya akan menikmati hasil temuan arkeologis, ya, dari kota Persepolis di Iran. Kita nanti akan berangkat dari sana untuk membahas lebih dalam tentang ajaran Zarathustra ini. Saya sejujurnya belum pernah ke Iran. Saya paling dekat dengan Iran itu ya cuma menjangkau Turki, ya. Waktu itu sudah niat ke Iran. Saya dengan Glenn waktu itu ketika di Istanbul sudah mengupayakan untuk dapat visa, dan memang dapat beneran. Kita juga sudah siap untuk terbang ke Iran karena saya sudah pesan tiket pesawat, sudah siapkan hotel di sana. Tapi tiba-tiba ada sinyal belum aman, masih berbahaya, sehingga waktu itu yang mestinya berangkat ke Teheran, kita belok ke Paris, ya, gitu. Tapi saya justru menemukan tentang rahasia Zarathustra ini ya ketika saya di Istanbul itu, dan kemudian didalami ketika saya ada di Paris, ya. Nanti saya akan cerita lebih jauh, ya. Kita akan menengok dulu tentang Persepolis, jejak-jejak arkeologis dari salah satu kota tua di Iran, ya. Oke. Ini Persepolis tentu sudah tidak utuh lagi, tapi
kita masih bisa melihat figur-figur yang sangat kokoh di sini. Ini bangunan dengan relief yang berisi simbol dari Zarathustra dan Ahura Mazda, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran Zarathustra, kalau Anda googling ya, pasti simbol ini tidak akan pernah tidak muncul, pasti muncul ya. Gambar satu sosok dengan rambut yang dipilih rapi, ada jenggot. Ya. Ini Zarathustra kuno itu pasti berjenggot. Kalau Zarathustra modern belum tentu. Nah, kemudian ada simbol burung. Sebetulnya ini simbol dari bagaimana jiwa manusia itu perlu melampaui segala keterbatasan. Perlu kemudian masuk ke dalam kemerdekaan yang sejati. Ya, ini di atas ada bunga matahari. Bunga berbentuk matahari atau bunga matahari. Oke. Ini jejak-jejak yang masih ada di Persepolis atau di salah satu kota Persia kuno. Yang mau saya ungkapkan begini, para arkeolog modern itu biasanya ketika mencoba mengungkapkan peradaban kuno, mentok-mentoknya dia hanya akan sampai ke kurun waktu sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Dan ketika dia bicara tentang Persepolis juga, angka yang diungkapkan itu masih terbilang muda, sekitar 5.500 sebelum Masehi, ya. Tapi sebetulnya itu terlalu jauh dari kebenaran, ya. Karena kalau kita menggunakan pendekatan rasa sejati seperti yang saya lakukan, saya bisa merasakan bahwa peradaban ini jauh lebih tua daripada apa yang diungkapkan oleh para arkeolog modern. Jadi dalam keheningan yang muncul di dalam kesadaran saya adalah bahwa ini kota yang telah menjadi sangat maju, bisa menggabungkan antara spiritualitas, teknologi, seni budaya dan lain-lain itu menjadi sebuah kesatuan yang agung, membentuk sebuah great civilization itu di 25.000 sebelum Masehi. Jadi masa yang sangat tua, ya. Nah, tapi ini tidak diungkapkan oleh para arkeolog modern. Dan ini hal yang sangat lumrah karena ya memang sebagai arkeolog mereka pasti punya batasan karena menggunakan metode rasional empirik, ya. Sulit untuk punya sebuah imajinasi bahwa di masa lalu ada manusia yang telah punya peradaban yang sangat maju seperti ini. Apalagi itu 25.000 tahun sebelum Masehi, ya. Dan ya terserah Anda mau percaya yang mana kan. Tapi kalau saya tidak percaya sama para arkeolog itu, meskipun sangat menghargai upaya mereka. Jadi dalam kesempatan ini saya mau menegaskan bahwa saya melihat bahwa Persepolis ini adalah contoh dari peradaban kuno yang luar biasa, ya. Jadi di masa itu memang benar-benar nyata ada yang namanya peradaban bumi surgawi, ya. Jadi peradaban di mana manusia-manusianya itu mayoritas ada dalam kesadaran spiritual yang luhur, punya kesadaran yang murni, yang kalau diukur dengan parameter yang biasa kita gunakan bersama, yaitu level of consciousness, itu pasti ada di dalam level evolusi kolektif yang relatif tinggi dibandingkan sekarang, ya. Nah, dan kenyataan bahwa kota ini menjadi simbol dari peradaban bumi surgawi itu tidak lepas dari betul-betul dominannya ajaran Zarathustra yang otentik di kota ini di masa lalu, ya. Baik, lanjut. Nah, ini gambar hanya untuk membuat kita mengerti bahwa secara ukuran saja bangunan-bangunan di Persepolis masa lalu itu sangat besar, ya. Kalau dibandingkan dengan ukuran kita manusia ini berapa kali lipat itu tuh, gede sekali, ya. Suatu saat kalau kita sudah ketemu waktu yang pas, kita perlu sama-sama ke Persepolis ini, ya. Kita harus kunjungan on-site kan untuk merasakan betul bagaimana energi di sana. Ketika kita ada di sana, kalau sekarang ya kita juga bisa, tapi akan lebih asik kalau kita betul-betul berkunjung ke kota ini, ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi,
di berbagai relief yang ditemukan oleh para arkeolog ataupun kemudian dipublish ke masyarakat umum, salah satu hal yang menonjol adalah bahwa Persepolis kuno itu menjadi pusat peradaban, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat spiritual. Dan di sana itu ada multi etnik dan multi ras. Jadi kota itu dibangun dalam kebersamaan, dalam kebinekaan. Ya, kalau di kita ada slogan Bhinneka Tunggal Ika, nah itulah ditetapkan di Persepolis pada masa itu. Sehingga kalau kita melihat sosok-sosok manusia yang digambarkan dalam relief di sana, itu memang beda-beda. Kupluknya beda, jenis pilihan jenggotnya beda, busananya juga beda. Jadi ini adalah memang kota-kota multirasial. Ya. Dan sangat logis, karena sebetulnya kalau kita sudah bicara tentang spiritualitas, kita sudah melewati batas-batas ras, ya. Gitu. Apalagi batas-batas etnik, kita menjadi universal. Ini ya petunjuk lebih lanjut ya tentang bagaimana Persepolis adalah kota yang multirasial. Kota yang betul-betul memberi ruang bagi sebuah kebersamaan tanpa diskriminasi atas dasar warna kulit, atas dasar etnik dan seterusnya. Nah, saya mau memberikan sebuah ulasan yang lebih relevan dengan apa visi kita ke depan. Saya selalu mengungkapkan tentang apa yang kita sebut sebagai bumi surgawi. Ini sebuah visi. Bagaimana bumi kita itu memenuhi rancangan agungnya menjadi surga yang nyata. Di mana pada kondisi itu bumi dipenuhi dengan orang-orang yang punya hati murni. Orang-orang yang punya kesadaran spiritual tinggi. Orang-orang yang bisa menghargai semua keberadaan karena punya kasih murni ilahi. Orang-orang yang memang tidak akan berantem karena pikiran-pikiran egoistik yang saling beradu. Orang-orang yang karena kasih murni ilahinya sangat kuat tumbuh di sanubarinya, tidak mungkin membenci orang lain karena label yang berbeda, karena agama yang berbeda, karena hal-hal yang bersifat artifisial, ya, yang itu justru banyak kita lihat pada saat ini. Nah, ketika kita mengungkapkan Persepolis kuno, kita hanya mau menegaskan bahwa bumi surgawi itu pernah ada. Ini bukan sebuah utopia yang tidak mungkin terjadi. Karena dia pernah terjadi di masa lalu, maka dia bisa terjadi di masa kini, bisa terjadi di masa depan. Dan uniknya adalah memang saya ini banyak menemukan indikasi berbagai jejak peradaban bumi surgawi itu memang ditutup supaya kita tidak lagi punya memori akan itu. Ya, sejarah yang kemudian berkembang luas itu pasti sejarah tentang kekejaman. Kalau Anda baca tentang Persia, itu pasti yang diungkapkan adalah tentang peradaban yang barbar. Ya. Apalagi kalau diungkapin adalah orang-orang Yunani sama orang-orang Romawi, ya. Jadi makanya kita ketemu dengan ungkapan itu, the history made by the enemies, ya. Jadi sejarah itu biasanya dibuat oleh para musuh yang sedang menang, kan, sehingga yang diceritakan ini pasti yang jelek-jeleknya. Kita seringkali disuguhkan oleh sejarah tentang berbagai bangsa yang sebetulnya tidak realistik, ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk bangsa Iran yang underrated gitu ya, yang dinilai sangat rendah, tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita coba melongok bagaimana sejarah-sejarah yang dinarasikan di masa kini tentang bangsa Viking juga sama. Kesannya bangsa Viking itu barbar, ya. Dan banyak istilah agung di sana dimaknai dengan cara yang tidak selaras. Misalnya istilah Valhalla, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, tugas kita adalah kembali menyingkapkan kebenaran sejati. Nah, dalam hal ini sejarah memegang peranan penting. Kita perlu punya narasi yang berbeda. Kita perlu punya narasi yang lebih realistik sekaligus konstruktif, memberikan harapan baru tentang peradaban yang lebih agung, bahwa kita pernah sebagai umat manusia ini betul-betul hidup di dalam kesadaran yang murni, ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya coba melongok ke masa silam.
bukan ngayal ya, bukan membayang-bayangkan, tapi betul-betul masuk ke dalam keheningan, berserah diri agar ada rahasia dari masa lalu yang disingkapkan ya. Dan itu memang dimungkinkan ketika kita dalam keheningan ini kemudian mendayagunakan perangkat kecerdasan dalam diri yang disebut sebagai rasa sejati. Jadi bumi kita itu pernah ada di fase-fase agungnya. Pernah ada yang disebut sebagai bumi surgawi yang nyata. Ya. Ada kemajuan spiritual yang berpadu dengan kemajuan seni budaya, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, kemajuan dalam politik dan seterusnya. Bumi yang betul-betul sejahtera, damai. Ya. Yang dalam bahasa slogan kita betul-betul menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kondisinya adalah gemah ripah loh jinawi tata tentem ketara harja. Nah, salah satunya adalah Persia kuno di 25.000 sebelum Masehi dan pusatnya adalah Persepolis ini. Apakah Nusantara pernah? Tentu saja pernah. Salah satu puncak kejayaan kita adalah sekitar 110.000 tahun yang silam. Sebuah masa yang kita kenali sebagai masa Lemurian. Kalau di kajian yang minggu kemarin kita bicara salah satu tokohnya yang kemudian masih dikenal hingga saat ini, kita menyebut sebagai Eyang Semar, inkarnasi dari Sang Hyang Ismoyo Jati. Ya. Nah, berbagai bangsa itu juga punya sejarah agungnya sendiri. Misalnya kalau kita merujuk pada sejarah yang basisnya adalah kesadaran spiritual, kita bisa menemukan Britania Raya itu pernah menjadi kawasan surgawi. Itu di eranya King Arthur dan Merlin sekitar abad ke-5 Masehi. Ya. Apakah Roma itu pernah menjadi tempat yang juga spiritual? Ya. Nah, kalau saya ke Roma sering ya, berkali-kali, dan ada banyak jejak gitu ya, yang bisa kita ungkapkan untuk membuktikan bahwa memang Roma ini pernah menjadi sebuah tempat yang sangat mengagungkan spiritualitas. Ya. Sekalipun di masa-masa berikutnya dia bisa mengalami deklinasi sehingga menjadi bangsa yang sangat agresif, bangsa yang cenderung menjajah. Ya. Sama dengan Britania sekarang kan gitu. Dulunya itu tidak seperti itu. Nah, salah satu fase di mana Roma itu maju secara spiritual justru sekitar di abad 1 Masehi. Dan ini yang nanti membuat ada perbedaan antara kaum spiritualis yang bebas dari dogma dengan kaum religius ketika memandang Yeshua HaMashiach. Jadi kalau yang religius, yang terlembaga sebagai pemeluk Kristen, pemeluk Katolik, itu kan memungkasi sejarah Yesus itu di masa penyaliban. Sudah selesai. Ya. Tapi kalau dalam kacamata spiritual justru itu awal dari sebuah perjuangan untuk membangun peradaban yang surgawi. Ya, jadi sejauh yang bisa saya mengerti, saya menemukan jejak-jejak bagaimana kerja dan karya dari Yeshua HaMashiach itu ya justru di Roma. Ya, gitu. Jadi itu adalah fase di mana kita peradabannya sempat naik. Nah, kalau di Nusantara yang terbaru itu kita harus merujuk kepada abad 13 ya, ketika Majapahit dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi. Itu fase di mana kita menjadi bangsa spiritual. Jadi jangan bayangkan bangsa kita zaman dulu kayak sekarang, kayak netizen zaman sekarang ya. Dikit-dikit ngomong sesat, dikit-dikit ini musyrik gitu ya. Itu nggak ada cerita di zaman itu. Itu adalah fenomena masa kini yang sebetulnya menjadi penunjuk kita sedang mengalami deklinasi peradaban ya. Jadi bangsa Nusantara itu bangsa yang spiritual. Jadi dia tidak akan ribut oleh hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Tidak gampang menjudge atau menghakimi orang tanpa mengerti realitasnya dan seterusnya. Nah, maka kita perlu banyak menghubungkan diri dengan peradaban-peradaban kuno itu. Kita perlu mempelajarinya. Kita perlu mengisi kesadaran kolektif kita dengan kesadaran bahwa kita pernah menjadi umat manusia dengan peradaban yang luhur, dengan peradaban yang agung ya. Nah, maka saudara dan saudari yang saya kasihi, saya tidak akan berhenti untuk menceritakan tentang masa lalu ini ya. Hari ini kita bicara tentang keagungan dari Persia kuno. Minggu depan kita bisa bicara yang lain,
Bisa jadi nanti petunjuk semestanya kita coba untuk mengungkapkan ajaran Tao yang sejati seperti apa. Ya. Oke, ini masih menunjukkan ya jejak-jejak keagungan di masa lalu. Jadi yang dikesankan dalam relief-relief ini adalah bahwa bangsa Persia kuno itu bangsa yang damai, ya. Bangsa yang menikmati hidup gitu ya. Bukan bangsa yang suka berperang. Nanti baru di babak-babak berikutnya ada Sita yang mengatakan atau ya bukti-bukti Heraklius untuk menunjukkan sebuah asumsi bahwa bangsa Persia ini bangsa yang suka perang, ya. Jadi kalau melihat kenyataan di masa lalu, orang Persia itu bukan suka perang, sukanya ngopi bareng gitu ya. Dialog-dialog hal yang spiritual gitu ya. Jadi betul-betul menunjukkan cara hidup yang sangat harmoni, cara hidup yang penuh dengan kedamaian, ya. Ya. Baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apa yang membuat bangsa Persia kuno ini menjadi bangsa dengan peradaban yang luhur? Jawabannya adalah jelas. Karena mereka menghayati ajaran yang disampaikan oleh Zarathustra. Tapi jangan salah paham, jangan kemudian dengan simplistik mengatakan bahwa mereka memeluk agama Zoroaster. Ya. Ini adalah simplifikasi khas orang modern yang nggak mau mikir, ya, nggak mau mikir dengan serius, terlalu gampang berprasangka. Jadi bedakan antara ajaran Zarathustra dengan agama Zoroaster atau agama yang ikonnya adalah Zarathustra. Karena pada mulanya Zarathustra itu tidak mengajarkan agama, tidak membentuk agama juga sebagai organized religion yang kita kenali seperti sekarang itu. Jadi ada kitab suci yang definitif, ada cara ritus yang harus seragam pada semua pemeluknya dan seterusnya, ya. Tapi sekali lagi yang diajarkan Zarathustra adalah ajaran spiritual, ya. Dan orang tidak perlu kemudian melabeli dirinya dengan ajaran itu untuk kemudian menemukan kebenaran sejati, ya. Gitu. Makanya kita kalau ditanya ini sebetulnya ajarannya apa, ya nggak tahu juga ya kita apa sebutannya, karena kita mempelajari semuanya. Karena pada akhirnya semua ajaran itu esensinya sama-sama saja. Nanti saya akan buktikan apa sebetulnya muatan dari ajarannya Sang Zarathustra ini, ya. Nah, ini tulisan Persia kuno dan saya tidak bisa membacanya. Saya buta huruf, ya. Jadi mohon dimaafkan, memang saya buta huruf, saya tidak bisa membaca aksara-aksara kuno baik yang di Nusantara maupun di berbagai peradaban yang lain. Jadi ya memang entah itu keterbatasan, entah itu kelebihan. Karena saya nggak bisa baca ini, jadi saya bacanya yang lain kan. Jadi karena saya nggak bisa baca relief, nggak bisa baca manuskrip, saya langsung membaca yang saya sebut sebagai catatan akasik atau akasik record, ya. Gitu. Oke, lanjut sebelum kita nanti masuk kepada pembahasan lebih mendalam tentang ajaran Zarathustra. Silahkan. Oke, teman-teman semua, pikniknya kita cukupkan dulu, piknik visualnya. Nanti kapan-kapan kita piknik dengan badan kita. Kita datang ke sana dengan sebuah semangat intelektual, ya. Nah, kalau ini ya yang tadi digambarkan adalah Persepolis di zaman modern, ya. Kenapa ada bigot? Sebenarnya saya cek dulu ini ada bigot, apa ada bigot? Ada yang bawel, ya biarin, kenapa sih yang bawel juga nggak kedengaran ini, ya. Lah bawelnya cuma nulis, ya biarin aja lah, sampai kemeng nggak apa-apa. Kecuali kalau nanti terlalu mengganggu sampai bisa ngomong, baru nanti saya pentung begini. Saya pentung. Tenang, saya udah bawa ini nih, bawa pusaka. Aduh. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya kembali akan cerita tentang metodologi bagaimana saya menemukan esensi dari ajaran-ajaran kuno yang selama ini sudah banyak dilupakan, ya. Dan kali ini yang kemudian kita bahas bersama adalah ajaran dari Zarathustra.
Bagaimana saya bisa mengenal ajaran Zarathustra ini? Sebetulnya teks-teksnya banyak ya. Misalnya tulisannya Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Spoken Zarathustra. Ya, saya tidak pernah membaca bukunya secara utuh gitu ya, hanya mengungkapkan secara sederhana yang kemudian saya pernah baca ini reviewnya gitu. Tapi memang buat saya tidak ada yang menarik dari ungkapan-ungkapannya Friedrich Nietzsche ya. Jadi buat saya dia bukan orang memahami tentang ajaran Zarathustra. Apalagi kemudian ketika saya semakin tumbuh kesadarannya, semakin hidup dengan rasa sejati, kan bisa membaca realitasnya Nietzsche itu bagaimana, dia bahagia apa tidak. Sehingga tulisannya itu mencerminkan kebahagiaannya atau mencerminkan kegelisahannya. Ya, sudah jelas lah bahwa dia bukan tipe orang yang bahagia ya. Jadi ya udah, dia punya jasa untuk memperkenalkan Zarathustra sekalipun dia tidak terlalu paham tentang Zarathustra itu sendiri ya. Ya sudah, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi satu catatan adalah bahwa saya tidak merujuk kepada dia jelas. Nah, kemudian mereka yang kemudian sekarang itu memeluk agama Zoroaster sebetulnya punya kitab suci namanya Avesta ya. Nah, nanti kita nyicipin dikit, nyicipin aja bagaimana cita rasa dari Avesta ini ya. Nanti baru saya akan masuk ke ajaran Zarathustra sesuai dengan yang saya temukan di dalam keheningan ya. Kita dengarkan saja ya. Ini kita dengarkan orang Persia lagi ngaji, tapi bukan ngaji Quran kalau ini ngaji Avesta. Sebentar, nggak usah bilang amin ya. Domingo shows in an arm, Ange Hush Mazdai Shatrim Cha Ahurai Oyim Dregobio Dadad Vastare Yathahu Verio Athartash Ashachi Dajai Vangehush Dasdamningo Shothinam Angehush Mazdai Shatrim Cha Ahurai Oyim Dregobio Dadad Vastare Yathahu Verio Athartash Ashachi Dajai Vangehush Dasdamningo Shothinam Angehush Mazdai Shatrim Cha Ahurai Oyim Dregobio Dadad Vastare. Aduh. Artinya apa? Ya nantilah kita bahas belakangan. Jadi kita akan mulai dengan menyingkap rahasia Zarathustra ya. Apakah Zarathustra atau siapakah Zarathustra? Saudara dan saudari yang saya kasihi, ini yang saya temukan. Nah, sekali lagi seperti yang biasa saya ungkapkan, Anda tidak perlu langsung percaya kalau ini memang tidak masuk ke dalam nalar Anda. Tapi silakan Anda bersikap netral, memberi ruang pada diri Anda sendiri nanti untuk melakukan upaya-upaya pembuktian dan kemudian mengambil sikap setelah menemukan fakta dan data yang memadai ya. Jadi bicara tentang Zarathustra, yang saya temukan ini sebetulnya adalah sebuah gelar ya.
mirip dengan gelar Kristus. Jadi gelar ini diberikan pada siapapun juga yang telah mencapai tataran manusia sempurna. Ya. Jadi Zarathustra sekali lagi adalah gelar bagi siapapun juga manusia yang telah bisa memurnikan jiwa raganya, mencapai kesadaran murni, memenuhi rencana ilahi tentang bagaimana manusia itu mencapai puncak evolusi. Ya. Jadi sekali lagi, siapapun yang kemudian sungguh-sungguh bisa menjadi manusia sempurna, menjadi manusia ilahi, dia layak disebut sebagai Zarathustra. Nah, Zarathustra yang kemudian terkenal dengan apa yang disebut sebagai Gatha, yang kemudian sekarang menjadi bagian dari Avesta, menjadi kitab sucinya, tanda kutip ya, para pemeluk Zoroaster itu hidup sekitar abad 12 sebelum Masehi. Ya. Nah, tetapi apakah itu satu-satunya Zarathustra yang bisa kita kenal? Saya menemukan satu fakta di dalam keheningan yang ini memang sebetulnya agak mind blowing ya, agak mengejutkan. Jadi ada istilah Zarathustra primordial, karena yang peradaban Persepolis saja itu kan 25.000 sebelum Masehi. Nah, Zarathustra yang terakhir dikenal itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi kan ada rentang waktu yang sangat panjang. Lalu siapa yang mengajarkan tentang ajaran ini di era-era di mana Persia justru mencapai kejayaannya? Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, secara simplistik kemudian saya ketemu fakta begini. Jadi kalau pakai angka gitu ya, yang dikenal orang sebagai Zarathustra yang hidup sekitar 1200 sebelum Masehi itu, kita menyebutnya sebagai Zarathustra ke-10. Ya. Nah, kemudian yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran kebenaran sejati ini di era Persepolis maju sekitar 25.000 sebelum Masehi itu saya menyebutnya dan dapat informasinya itu sebagai Zarathustra ke-7. Nah, maka nanti kita akan ketemu dengan yang disebut sebagai Zarathustra primordial. Ya. Siapakah dia? Sejauh yang saya kemudian selami, ini ada kaitannya nanti dengan tradisi di Sumeria. Ya. Kalau teman-teman pernah membaca atau kemudian meneliti tentang apa yang disebut sebagai tablet Sumeria, tentang keberadaan klan Anunnaki, ya, itu salah satu muatan ceritanya adalah ada satu sosok yang kemudian dia turun ke bumi, yang kemudian menjadi cikal bakal dari keberadaan manusia. Ya. Nah, dalam temuan saya, sosok pertama yang kemudian menjadi Zarathustra primordial inilah yang disebut sebagai Enki, ya, bagian dari klan Anunnaki. Ya. Sebetulnya ini adalah makhluk cahaya yang kemudian mematerialkan dirinya menjadi manusia. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini tentu bukan sejarah yang bisa kemudian dibuktikan kebenarannya lewat pendekatan yang sepenuhnya rasional empirik, karena memang susah menemukan pembuktian-pembuktian arkeologisnya yang bisa dengan utuh menggambarkan gagasan ini. Ya. Maka Anda ya sudah santai saja, rileks saja. Ini hanya sebuah cerita yang justru memicu Anda untuk menjadi penasaran, untuk menjadi tergerak meneliti tentang isu ini. Dan tentu menelitinya nanti baik dengan pendekatan saintifik, Anda search, Anda cari semua data-data yang relevan, tapi juga pada saat sama Anda mengenapinya dengan metode keheningan. Anda harus betul-betul hening, menggunakan rasa sejati untuk bisa menyingkap misteri di masa silam. Ya. Nah, yang kemudian lebih penting adalah sebetulnya apa yang diajarkan oleh para Zarathustra ini. Satu catatan penting. Zarathustra termasuk yang kita sebut sebagai Zarathustra ke-10.
itu mengajarkan keberadaan Ahura Mazda. Ya. Sehingga secara simplistik orang-orang zaman sekarang itu mengatakan Tuhannya kaum Zoroaster itu adalah Ahura Mazda. Ya. Itu hal yang bisa kita temukan, ya. Informasinya di banyak tempat. Kalau Anda googling, ya demikianlah adanya. Ya, jadi ada agama Zoroaster, kitab sucinya disebut sebagai Avesta, Tuhannya disebut sebagai Ahura Mazda. Pertanyaannya adalah, apakah betul Ahura Mazda ini Tuhan? Ya. Apakah benar Zarathustra ini mengajarkan kita harus menyembah kepada Ahura Mazda? Nah, inilah yang harus kita betul-betul selami, bahwa bukan begitu kenyataannya. Nah, supaya Anda tidak bingung, maka saya akan membabarkan tentang yang disebut sebagai hierarki eksistensi. Ya. Baik, begini. Bahasa yang paling tepat kalau kita mau menyebutkan tentang Tuhan yang sesungguhnya, ya, itu adalah sebagai sang sumber keberadaan. Ya. Orang dengan bahasa Inggris menyebutnya sebagai the source. Ya. Kita menyebutnya sebagai Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Suwung. Ya. Nah, kalau kita selami di dalam keheningan, kita akan mengerti bahwa ini adalah keberadaan yang menjadi sumber dari segala yang ada. Yang realitasnya adalah keberadaan yang meliputi segala yang ada. Tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan juga tidak terbatasi oleh dimensi. Ini adalah keberadaan yang omnipresent, meliputi jagat raya ini. Dan kalau kita mau membayangkan bagaimana ketanpa batasannya, sederhana saja. Kita hidup di satu planet namanya planet Bumi. Ya. Kita aja cuma satu noktah kecil dari planet Bumi ini. Planet Bumi ini cuma bagian dari yang disebut sebagai tata surya, yang pusatnya adalah matahari. Tapi tata surya ini cuma bagian kecil dari keberadaan galaksi Bima Sakti. Tapi galaksi Bima Sakti segede apapun itu kan bukan batas dari ruang dan waktu. Dia cuma salah satu galaksi yang ada di universe yang kita tempati. Makanya ada galaksi Andromeda dan teman-temannya itu. Universe yang kita tempati ini mengikuti pendekatan saintifik, mengada lewat apa yang kita sebut sebagai ledakan agung sekitar 13,75 miliar tahun yang silam. Ya. Tapi apakah ini satu-satunya universe? Tidak. Walaupun para saintis masih bersifat ragu, ya, sehingga mereka menyebut ini hanya semacam hipotesa. Kenyataan bahwa ada universe lain itu mulai diakui, maka ada istilah multiverse. Nah, kalau menggunakan pendekatan metafisika, pendekatan spiritual dengan rasa sejati, kita akan mengetahui bahwa universe ini ada banyak sekali. Sehingga universe kita ini juga satu noktah kecil di dalam himpunan universe yang tanpa batas ini. Pertanyaannya adalah, kalau universe kita ini muncul 13,75 miliar tahun yang silam, universe yang paling kuno kapan munculnya? Kita harus rendah hati untuk mengatakan bahwa kita tidak akan pernah tahu. Yang kita bisa jangkau adalah apa yang kemudian teralami oleh rasa sejati kita. Tapi itu menunjukkan keterbatasan kita, bukan menunjukkan batas dari si jagat raya yang hendak kita selami. Ya. Sehingga kalau menggunakan pendekatan itu, kita akan bisa dengan lugas mengatakan bahwa universe kita ini masih baru. Gimana kalau nanti kita ketemu ada universe yang telah muncul 1 triliun tahun yang silam? Gimana lagi kalau pakai angka matematisnya 1 triliun pangkat 1 triliun, itu sudah ada universe, kan tambah pusing kita, ya. Gitu. Karena pada akhirnya akan ketemu bahwa omniverse yang melingkupi berbagai multiverse dan berbagai universe ini, ya tanpa batas. Kita susah mengatakan kapan awal mulanya dia mengada. Dan kita juga tak akan mungkin bisa mengatakan kapan ujung dari keberadaan ini dari sudut pandang garis waktu. Nah, Tuhan itu adalah yang meliputi semua itu. Jadi
Coba Anda bayangkan, universe-nya aja gede, multiverse-nya gede banget, omniverse-nya gede banget. Maka sang sumber adalah meliputi itu semua. Jadi bagaimana kita bisa membayangkannya kalau hanya menggunakan imajinasi kita? Kan susah. Nah, maka dalam keheningan rasakan keberadaan sang tanpa batas ini. Rasakan keberadaan sang sumber kehidupan ini. Yang kemudian kita bahasakan sebagai sang suwung, sang yang suwung. Gusti kang murbeng dumadi, Gusti yang menjadikan segala yang ada. Ya. Dan ini bukan Ahura Mazda. Jadi Ahura Mazda tidak sama dengan the source. Ahura Mazda tidak sama dengan Tuhan. Ahura Mazda tidak sama dengan Tuhan yang Maha Esa. Makanya para ahli juga itu agak kesulitan menyebut namanya, menyebut kategorinya. Maka paling mungkin adalah dia menyebutnya sebagai the supreme gods, dewa yang paling tinggi. Ya. Karena itu bahasa yang paling gampang mereka mengerti. Nah, lalu kalau Anda tanya ke saya mendefinisikannya apa? Ya nggak gampang juga. Ya, tapi sabar. Ya, kita bahas dulu tentang Tuhan. Jadi Tuhan ini realitasnya yang terpuncak adalah dia sebagai sang sumber yang menjadi awal mula segala keberadaan, yang keberadaannya meliputi segala yang ada tanpa batasan ruang dan waktu. Ya. Maka secara sederhana kita suka mengatakan bahwa dia adalah kekosongan yang absolut. Bahkan dia adalah kegelapan yang absolut. Ya. Yang tanpa batas. Gak ada batas dimensi, gak ada batas ruang, gak ada batas waktu. Nah, kita mengenali dia sebagai kecerdasan tertinggi yang bekerja di jagat raya ini. Bekerja di omniverse ini. Termasuk bekerja di dalam diri kita. Berikutnya, kita mengenali dia sebagai apa yang kita sebut diri sejati yang bertahta di relung hati kita. Ya. Ini kita sebutnya sebagai hierarki realitas ketuhanan. Ya. Jadi Tuhan dalam realitas sebagai kekosongan absolut itu bukan bisa diajak ngomong. Namanya juga kekosongan absolut, ngomongnya gimana? Ya. Nah, tapi Tuhan yang bisa disapa dan bisa menyapa kita, itu Tuhan yang sudah mengejawantah mempribadi di relung hati kita sebagai diri sejati. Ya, oke? Itu Tuhan. Oke. Nah, sekarang di omniverse ini kan ada penghuninya. Nah, yang perlu Anda mengerti dulu adalah bahwa omniverse ini tidak hanya mencakup yang bersifat material. Universe, multiverse, dan seterusnya itu kan ini material. Makanya dia ada batasan ruang dan waktu. Kita akan tahu kapan dia mengada dan seterusnya. Tapi kalau dilihat sudut pandang yang berbeda, sebetulnya ini ada dimensi-dimensi yang kemudian juga bisa tanpa batas, ya. Jadi ada realitas yang non material. Sama dengan kalau kita melihat kepada mikrokosmos ini. Ini kan sesuatu yang material, ini material. Tapi coba Anda mengakui nggak bahwa Anda punya jiwa? Kalau Anda mengakui punya jiwa, di mana jiwa Anda? Nah, jiwa itulah realitas yang imaterial pada diri kita. Nah, di luar jiwa ini ada lagi yang namanya diri sejati. Diri sejati di mana? Ya. Nah, ini bicara lagi tentang yang lebih halus lagi. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, di jagat raya ini selain ada keberadaan yang material, ada makhluk-makhluk yang material seperti manusia, tumbuhan ini, binatang, ada keberadaan, ada makhluk yang disebut sebagai makhluk-makhluk imaterial. Dan ini ada hierarkinya sendiri, ada tataran-tataran keberadaannya sendiri, tergantung dari tingkat kesadaran yang berbeda-beda juga. Nah, maka secara sederhana, kalau kita melihat bagaimana hierarki ini menuju kepada evolusi yang paling tinggi, ya, sederhana. Kalau kita ini kan adalah jiwa yang sedang punya badan fisik, ya. Oke. Nanti ada jiwa-jiwa yang tidak punya badan fisik. Para penghuni dimensi yang lebih tinggi tapi belum alam cahaya. Ya. Misalnya, pernah nggak kenal yang namanya danyang? Istilah danyang itu apa sih? Itu kan adalah entitas-entitas yang menjaga kesetimbangan di sebuah kawasan, misalnya hutan, gunung. Ini kan ada tapi nggak ada bentuk fisiknya. Ya. Nah, ini ada dimensinya sendiri. Kalau dalam struktur 31 dimensi yang pernah kita bahas itu, ini ada di dimensi
8, 9, 10, 11 gitu. Semakin tinggi dia semakin halus. Nah, nanti masuk ke alam cahaya. Alam cahaya ini juga macam-macam. Makanya dalam istilah Jawa ada hapsara hapsari, ada bidadara bidadari. Itu nyata, tapi bukan untuk menemani Anda bersenggama. Ngaco aja, ya. Ini adalah jiwa-jiwa yang kemudian berevolusi sehingga dia menjadi penghuni alam cahaya tingkat pertama. Ya. Nah, di atasnya hapsara hapsari itu baru nanti ada dewa dewi, gitu. Ada betara betari. Ya. Jiwa-jiwa yang semakin halus, semakin murni. Nah, dewa-dewa ini juga lucu-lucu, maksudnya setiap tradisi itu bisa punya representasi yang berbeda-beda kan. Kalau kita di Jawa agak mirip dengan di India. Tapi nanti akan beda dengan kalau kita bicara tentang dewa-dewi dalam konteks tradisi Cina misalnya. Dewa-dewi dalam konteks tradisi Yunani. Ya. Kalau kita kan nggak kenal Zeus. Hanya karena kita kenalan dengan orang Yunani maka kita kenal Zeus. Nah, yang mau saya kemudian tegaskan begini. Keberadaan dewa-dewi ini bukan puncak dari eksistensi. Jadi kalau dewa-dewi itu, meskipun dia tidak terikat oleh ruang dan waktu dalam tatanan fisika, dia ada di dimensi tertentu. Ya, semakin dia halus, semakin murni, dia ada di dimensi yang semakin tinggi. Dan bentuknya semakin rendah, itu semakin tampak secara holografis mirip dengan manusia. Jadi dewa-dewi ini itu kalau kemudian kita mempertimbangkan secara visual, keberadaannya itu mirip dengan citra kita sebagai manusia, sebagai ya bentuk yang nanti di level holografis gitu. Misalnya gini, Dewa Wisnu kan bentuknya kayak manusia. Ya. Nah, semakin dia tinggi, dia semakin tidak memenuhi kriteria itu, dia semakin menjadi bentukan cahaya, gampangannya gitulah. Nah, maka kita kenal ya hapsara hapsari, dewa dewi dan seterusnya, malaikat gitu ya. Malaikat ini sebetulnya tidak salah kalau digambarkan dia punya sayap ya. Tapi bukan berarti sapi yang bisa patah. Kalau patah kan itu ya, sayap burung ya. Gitu. Tapi memang itu simbolnya kayak begitu. Jadi secara holografis bentuknya kayak begitu. Nah, tapi dia masih punya bentuk seperti manusia kan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ada nggak yang di atas itu? Kita menyebutnya sebagai divine entity, divine existence, keberadaan ilahi. Ini adalah sebuah realitas yang semakin murni, semakin tidak punya batasan ruang, waktu, bahkan dimensi. Dia semakin utuh mewadahi kualitas-kualitas keilahian yang tanpa batas, mewadahi kelanggengan, mewadahi keabadian. Ya. Nah, salah satunya kita sebut sebagai Ahura Mazda. Keberadaan lainnya kita sebut sebagai Druid. Keberadaan lainnya kita sebut sebagai Tao. Masing-masing punya karakter yang paling menonjol. Kalau Ahura Mazda, yang paling menonjol adalah keberadaannya sebagai kekuatan magis semesta yang paling murni. Ya. Jadi jelas bahwa Ahura Mazda ini bukan Tuhan. Dia adalah, ya kita sebutnya adalah keberadaan ilahiyah. Dia bersumber kepada Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Tetapi dia mewadahi berbagai kualitas Tuhan yang tanpa batas. Makanya dikatakan bahwa sebetulnya ini adalah visi evolusi kita. Jadi menjadi seperti Ahura Mazda itu adalah tujuan agung kita. Jadi kita itu evolusinya harusnya dari yang berbadan fisik dengan segala keterbatasannya ini, berevolusi menjadi hapsara hapsari, nanti naik lagi menjadi dewa dewi atau menjadi malaikat. Kalau sudah lulus di sini nanti naik lagi menjadi yang kita sebut sebagai divine existence, menjadi divine reality, menjadi keberadaan ilahi. Gitu. Cuma waktu untuk sampai ke sana ini kan bisa panjang banget. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, salah satu proses untuk akselerasi dalam proses evolusi ini adalah bagaimana kita mengalami penyatuan dengan realitas ilahi. Oke. Jadi supaya kita kemudian mengalami akselerasi dalam evolusi jiwa, mengikuti ajarannya Zarathustra, kita memperjumpai keberadaan disebut sebagai Ahura Mazda. Menyadari kemenyatuan dengannya.
Dan kemudian kita memasrahkan diri ketika segala kualitas Ahura Mazda ini tumbuh dalam diri kita. Jadi kita bergerak menuju kesatuan dengan Ahura Mazda. Ya. Kenapa nggak langsung dengan Tuhan? Yang ini aja susah, apalagi yang tanpa batas lagi, gimana sih gitu ya? Gitu. Ya. Nah, jangankan dengan ini, nanti menyatu dengan malaikat aja kan nggak gampang, karena yang menjadi tabirnya adalah ego kita. Ya. Nah, jadi saudara dan saudari, coba ya. Satu jelas, Anda jangan terkecoh, Anda jangan menganggap bahwa ajaran Zarathustra mengajak kita untuk menyembah Ahura Mazda. Tidak sama sekali. Ajaran Zarathustra itu mengajak kita untuk berevolusi. Ajaran Zarathustra itu tentang bagaimana setiap manusia itu menyadari rencana ilahi baginya dan kemudian berjuang untuk mencapai rencana ilahi ini. Dan kalau kita bicara tentang rencana ilahi, maka ini bicara tentang visi yang paling agung tentang evolusi jiwa. Maka Anda harus bergerak menuju level-level atau tatanan-tatanan semakin murni. Dan puncaknya nanti di sana, di antaranya adalah apa yang kita kenal sebagai Ahura Mazda. Apakah di atas Ahura Mazda ada lagi? Ya mungkin saja, tapi ya ini aja sudah, Anda nggak gaduh gimana sih ya? Gak usah nanya yang enggak lah ya. Nah, detail ajaran seperti apa nanti kita bahas. Bagaimana kita berevolusi tahap demi tahap sampai kepada puncak dari evolusi itu. Ya, karena ini berat, saudara-saudara dan saudari-saudari, silahkan Anda makan dulu. Ya, kita akan istirahat sekitar 15 sampai 20 menit. Terima kasih.